Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Trian, NIM 185287. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 5, yaitu siklus perolehan dan pembayaran beban gaji muka. Selanjutnya kita langsung prosedur, yaitu yang pertama saya di muka ini terdapat 7 prosedur audit, yaitu yang pertama minta daftar sewa di gaji muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar diparaf oleh saya sendiri. Periksa surat kontrak sewa untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya. Sudah diperiksa oleh saya sendiri. Selanjutnya periksa kebenaran perhitungan sewa di gaji muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Selanjutnya periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa di gaji muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Yang kelima, pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dan jangka panjang. Untuk sewa jangka panjang, lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Ini sudah diparaf oleh saya sendiri dan sudah dicek. Selanjutnya, prosedur selanjutnya itu minta daftar asuransi yang diberi di muka dan cocokkan dengan saldo besar. Periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang diberi di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlaku polis asuransi tersebut. Yang keempat, pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan jangka panjang. Yang kelima, perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dengan dihubungkan oleh pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggung asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin sebagai salah satu tersebut. Ini sudah dicek dan diparaf oleh saya sendiri. Selanjutnya, prosedur selanjutnya itu pajak di gaji muka. Yang pertama, minta daftar rincian pajak di gaji muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, 23, dan 25. Periksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Cocokkan atas bukti pemotong dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar serta lakukan bridging. Lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajak. Misal uang muka PPh pasal 23, total pendapatan sewa tahun berjalan dikali tarif pajak. Seperti itu. Ini sudah diparaf oleh saya sendiri. Lainnya, PT Sukus dibuat oleh Vivi Trian, diperiksa oleh Tim Jati dibuat pada tanggal 15 bulan Januari 2019 dan diperiksa pada tanggal 20 Januari 2019. Selanjutnya yaitu prosedur audit mengenai pajak pertambahan nilai PPN masukan. Yang pertama, minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal, faktur pajak, nomor pokok wajib pajak, nomor pengusaha kena pajak, dasar pengenaan pajak, dan besarnya PPN yang dipungut. Yakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran.
apabila ada perbedaan saldo neto antara buku besar dengan SPT, pelajarilah sebab-sebabnya. Pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Setelah ini semua proses tersebut sudah diparaf oleh saya sendiri dan sudah dicek, dibuat oleh saya sendiri pada tanggal 15 Januari 2019 dan diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 20 Januari 2019. Selanjutnya adalah daftar PDJ, yaitu yang pertama sewa dibayar di muka. Ini terdapat jurnal beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta untuk koreksi pembebanan sewa selama tahun 2018 pada ruko PT Betawi Land yang didapat dari 2/12 kali 30 juta. Selanjutnya, jurnal selanjutnya yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka juga sebesar 1.666.667 untuk koreksi pembebanan sewa juga selama tahun 2018 pada ruko Bapak Haryo. Jurnal selanjutnya ada pajak untuk sewa dibayar di muka, yaitu PPN masukan pada utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta untuk mencatat PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% pada ruko PT Betawi Land. Jurnal selanjutnya PPN masukan pada utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2 juta untuk mencatat PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10 pada ruko Bapak Haryo. Selanjutnya, asuransi dibayar muka. Ini terdapat 2 jurnal, yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000 untuk koreksi pencatatan pembebanan asuransi untuk tahun 2018. Jurnal selanjutnya yaitu sewa dibayar di muka pada PPN masukan sebesar 30 juta. Untuk PPN masukannya ini 3 juta pada PPh pasal 4 ayat 2 dan kas sebesar PPN-nya 3 juta, kasnya 30 untuk sewa ruko di PT Betawi Land. Untuk jurnal terakhir ini ada sewa dibayar di muka pada kas dan juga PPN masukan pada PPh pasal 4 ayat 2 ini sebesar 22 juta untuk sewa ruko pada Bapak Aryo. Selanjutnya ini terdapat tabel yaitu mengenai sewa dibayar di muka. Ini pada tanggal 12 pada bulan Desember tanggal 31 2018 dapat masukan sebesar 50 juta. Untuk kreditnya ini 6.666.667. Jadi ini total 50 juta ini ditambah debit dikurangi kredit hasilnya 43.333.333 ini. Selanjutnya yaitu asuransi dibayar di muka sebesar 30 juta dan juga ada sisi kredit di sini 19.300.000 dan totalnya ini berasal dari 30 ditambah 30 juta ini ditambah debit dikarenakan tidak ada jadi 0 dikurangi sama kredit. Total dari sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar muka sebesar 80 juta dan juga dari sisi kredit ini
Di total 25.966.667, dan total dari peraudit untuk 31 Desember 2018 terdapat 54.033.333. Untuk kliennya, PT Sukus dibuat oleh saya sendiri pada tanggal 1 bulan 5 2019 dan diperiksa oleh Tim Jati pada tanggal 14 Januari 2019. Dan untuk indeksnya ini top schedule biaya dibayar di muka pada periode 31 Desember 2018. Selanjutnya yaitu terdapat jurnal sewa dibayar di muka. Di sini beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta untuk koreksi pembebanan sewa selama 2018 pada ruko Betawi Land, dan juga koreksi pembebanan sewa pada ruko Bapak Haryo sebesar 1.666.667. Jurnal selanjutnya yaitu pajak untuk sewa dibayar di muka, PPN masukan pada utang PPH pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta. Untuk pencatat PPH sebesar PPN masukan sebesar 10%, dan juga PPN 10% juga pada ruko Bapak Haryo sebesar 2 juta ini. Jurnal selanjutnya yaitu asuransi dibayar di muka. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. Untuk pengoreksian pencatatan pembebanan asuransi untuk tahun 2018. Terdapat catatan untuk schedule G1 ini terdapat pada halaman 133 dan 34 tentang sewa dibayar di muka, dan juga pada halaman tersebut klien juga sudah membayar sewanya, tetapi kewajiban pajaknya belum dibayarkan oleh klien tersebut ya. Pajak untuk sewa ruko itu sebesar 10% dan PPN masukannya juga 10%. Untuk catatan lainnya, ini pembayaran sewa dibayar di muka ini sudah termasuk PPN dan PPH. Untuk jurnalnya ini pada PT Betawi Land, PPH pasal 4 ayat 2 dan kas seperti saya yang tadi bilang sebesar 33, dan juga untuk sewa ruko Bapak Haryo ini sebesar 22 juta. Lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu ada aset yang diasuransikan. Ini terdapat 4, yaitu yang pertama bangunan. Untuk nilai polisnya ini ada 2 miliar. Untuk premi yang dibayar ini ada 15 juta per periode 4 Januari 2017 sampai 1 bulan 4 2017 sampai 31 Maret 2018. Untuk nomor polisnya 3575, dari beban asuransinya sebesar 11.250.000. Selanjutnya aset yang diasuransikan kedua yaitu perabotan dan peralatan kantor sebesar nilai polisnya ini 200 juta. Untuk premi yang dibayar 1.200.000 pada periode sama yang seperti tadi. Untuk nomor polisnya 3576, beban asuransinya 900.000. Yang ketiga kendaraan bermotor sebesar 1 miliar, premi yang dibayar 3 juta. Untuk periodenya tanggal 1 bulan 6 tahun 17 sampai 31
bulan 5 18, untuk nomor polisnya 3764. Beban asuransinya 1.750.000. Aset yang diasuransikan terakhir ini ada persediaan sebesar 2 miliar. Premi yang dibayar 10.800.000. Untuk periodenya tanggal 1 bulan 7 2017 sampai 30 bulan 6 18. Untuk nomor polisnya 3876. Beban asuransinya 5.400.000. Untuk nilai polis yang ditotal ini terdapat 5.200.000.000. Untuk premi yang dibayar, total premi yang dibayar ini terdapat 30 juta. Dan untuk beban asuransi yang dibayar ini totalnya terdapat 19.300.000 oleh klien PT Sugus, dibuat oleh saya sendiri pada tanggal 1 bulan 5 2019 dan sudah diperiksa oleh Tim Jati juga pada tanggal 14 Januari 2019. Untuk indeksnya ini top schedule perkiraan perlengkapan pada periode 31 Desember 2018. Ini terdapat keterangan pembebanan asuransi selama 2018 untuk bangunan 11.250.000. Beban asuransi ini didapat dari 9/12 kali 15 juta, dan juga peralatan kantor sebesar 900.000. Ini didapat dari 9/12 kali 1.200.000, kendaraan bermotor 1.750.000. Beban asuransinya ini didapat dari 7/12 kali 3 juta, dan persediaan juga ini 5.400.000 didapat dari 6/12 kali 10.800.000. Ini ada total tersebut sebesar 19.300.000. Ada catatan pemeriksaan, yaitu untuk datanya lihat pada buku 1 halaman 134 dan 35 tentang asuransi di Pramuka. Baik, next tabel selanjutnya yaitu informasi untuk store pada buku 1 halaman 134. Ini pada bulan Januari dapat store sebesar 54.250.000. Bulan Februari sampai dengan November ini nominalnya sama 44 juta. Jadi total dari nominal tersebut bulan Januari sampai Desember ini ada sebesar 494.250.000. Ini oleh klien PT Sugus yang dibuat oleh Fitria pada tanggal 5 bulan 1 2019 dan diperiksa juga oleh Tim Jati pada tanggal 14 Januari 2019. Indeksnya 2 periode 31 Desember 2018. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya mengenai modul 5 tentang siklus perolehan dan pembayaran beban di Pramuka. Kalau ada salah atau mungkin kurang telitinya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.